Alkisah di sebuah rumah. Hidup seorang gadis kecil bernama Stephanie. Ia tampak mengurus segala sesuatu seorang diri dan hanya memiliki sebuah boneka bernama Francis yang menjadi temannya. Jadi memang Stephanie telah lama ditinggal oleh kedua orang tuanya karena suatu alasan. Dan inilah kisah Stephanie dalam film yang berjudul Stephanie 2017. Pagi hari saat tengah menyiapkan sarapan, secara tidak sengaja Stephanie menjatuhkan sebotol potongan jeruk hingga pecah ke lantai. Tak lama setelah itu, ia mendengar suara dari lantai atas. Oleh karenanya, dengan perlahan Stephanie mencoba memeriksa, di mana tiba-tiba sebuah bola menggelinding jatuh dari tangga. Lantaran merasa dipermainkan, maka Stephanie membentak sesuatu yang tidak terlihat itu sebelum kembali ke dapur. Sayang, Stephanie menginjak pecahan kaca yang ada di lantai sehingga menjerit kesakitan. Akibat tidak ada orang tua yang merawatnya, maka dengan terpincang-pincang Stephanie naik ke lantai atas untuk merawat lukanya. Pada malam hari, Stephanie menyajikan 4 piring makanan seolah anggota keluarganya ada di sana, yaitu untuk orang tuanya, sang kakak, dan dirinya sendiri. Sebelum tidur, Stephanie membacakan dongeng kepada Francis hingga dia teringat akan ibu dan ayahnya. Keesokan hari, Stephanie meletakkan Francis di lantai dan mengajaknya bermain petak umpet. Saat mencari tempat bersembunyi tanpa diduga, namun Stephanie mengabaikan pintu kamar sang kakak yang tertutup dengan sendirinya itu dan terus melanjutkan permainan hingga memutuskan bersembunyi di bawah kursi yang disusunnya menjadi tenda. Di dalam tenda, Stephanie membuka album foto keluarga. Di sana tampak foto ibu dan ayahnya yang berseragam tentara. Tak lama setelah itu, mendengar suara pintu yang terbuka dan diikuti oleh suara raungan aneh yang mendekat, sontak membuat Stephanie ketakutan. Untuk itu dia segera menutup mulutnya agar tidak menimbulkan suara. Beruntung, bayangan makhluk yang sempat melintas di depan tendanya itu pergi. Setelah beberapa saat, Stephanie perlahan keluar dari tenda, di mana terlihat kondisi rumah yang berantakan. Stephanie yang tidak melihat siapa-siapa dari jendela menyimpulkan kalau makhluk tersebut telah melarikan diri ke hutan di dekat rumah. Ia memberitahu Francis bahwa menurutnya monster itu tidak menyukai suara sehingga mereka harus tetap diam. Mereka juga tidak boleh memiliki pikiran yang buruk karena dapat menyebabkan sang makhluk marah. Sore hari, Stephanie mengajak Francis bermain sepak bola. Pada saat itu, Stephanie melihat kelinci peliharaannya yang terlepas. Oleh sebab itu, Stephanie bergegas ke dapur untuk menyiapkan makanan. Malang, ketika akan memberikan makanan sembari membujuk agar kelincinya pulang, si kelinci langsung meloncat pergi ke dalam hutan. Bersamaan dengan itu terlihat angin yang meniup pepohonan sehingga Stephanie urung untuk mengejar. Malam hari, manakala Stephanie menyikat gigi, listrik mendadak padam. Lalu secara mengejutkan, rupanya bayangan tadi adalah mimpi buruk yang membuat Stephanie terbangun dan bergegas keluar dari kamar. Namun dia melihat bayangan aneh di tangga sehingga segera berlindung di kamar sang kakak. Di sana Stephanie mendekati tangan kakaknya yang tampak sudah kaku dan menghitam. Tapi ketika disentuh, tiba-tiba tangan itu bergerak menggenggam erat tangan Stephanie seolah ingin melindunginya. Keesokan hari, Stephanie menyalakan TV dan menonton sebuah berita. Berita ini menyiarkan tentang situasi dunia yang sangat menyedihkan, di mana kekuatan supernatural telah menghancurkan berbagai negara sehingga karantina diberlakukan. Orang-orang juga diminta untuk tetap tinggal di dalam rumah. Tapi sebagai seorang anak, Stephanie tidak peduli dengan hal-hal seperti itu dan langsung beralih ke saluran kartun. Malam hari ketika Stephanie asik bermain, tiba-tiba melihat jendela yang terbanting dengan sendirinya, maka Stephanie memberanikan diri untuk menutupnya kembali. Namun di sana ia menemukan bekas darah yang berceceran. Kendati merasa semakin takut, Stephanie mencoba mengikuti jejak darah itu dan mendapati si kelinci yang tergeletak di atas meja. Berpikir itu adalah ulah sang kakak, maka Stephanie menyalahkannya. Lalu dengan sangat marah memukul tubuhnya yang terbaring di tempat tidur.
Stephanie juga menuduhnya sebagai penyebab kedua orang tua mereka pergi. Tapi ketika selimut terbuka, terungkaplah kalau wajah sang kakak sebenarnya sudah membusuk. Singkat waktu, Stephanie terbangun di tengah malam dan mendapati listrik yang padam. Lantas dalam kondisi gelap gulita, Stephanie memberanikan diri pergi ke basement guna mengambil lilin. Saat berada di sana, tiba-tiba melihat mesin cuci yang bergetar hebat, maka dengan panik Stephanie kabur membawa sekotak lilin yang ditemukannya dan segera berlindung di dalam tenda. Belum lama tertidur, Stephanie kembali terbangun akibat mendengar suara petir. Tak lama setelah itu, terdengar pula suara pintu dibuka. Ketika mencoba memeriksa, dia mendapati air yang berceceran di lantai. Alhasil dengan rasa takut, Stephanie masih mencoba memeriksa hingga secara mengejutkan. Melihat seseorang bertudung yang berdiri tepat di sampingnya, sontak dengan panik Stephanie kabur dan mengurung diri di kamar mandi. Sejurus kemudian, bayangan hitam mulai mendekat sehingga Stephanie segera menutup mulutnya agar tidak bersuara. Namun rupanya yang datang adalah ayah dan ibunya. Menyadari hal itu, maka dengan sangat girang Stephanie berhamburan memeluk erat sang ayah. Setelah sekian lama, maka untuk pertama kalinya Stephanie merasa tenang karena tidur di antara ibu dan ayahnya. Keesokan pagi, ibu Stephanie yang bernama Jen berganti pakaian tepat di hadapan Stephanie yang dia kira masih tidur. Tapi ternyata gadis kecil itu sudah bangun, di mana dia melihat lubang-lubang kecil seperti bekas luka di perut ibunya. Setelah si ibu meninggalkannya, Stephanie keluar dan melihat sang ayah yang sedang membangun pagar di sekeliling rumah. Dia juga mendapati tubuh si kakak sudah tidak ada di kamarnya. Oleh karenanya Stephanie berjalan meninggalkan halaman. Sampai di dalam hutan, Stephanie begitu kecewa menemukan kuburan sang kakak. Jadi dengan cepat mencoba menggali kuburan tersebut. Tapi pada saat yang sama terdengar suara orang tuanya memanggil. Ketika Stephanie kembali, Jen dengan panik mengingatkannya agar tidak pernah pergi tanpa sepengetahuan mereka. Hanya saja, suami Jen yang bernama Eric segera meminta si istri mengontrol emosinya terhadap anak mereka. Stephanie kemudian mengungkapkan keinginannya agar sang kakak kembali ke rumah. Saat tengah makan, Stephanie bertanya kepada ibunya mengapa dia ditinggalkan seorang diri di rumah. Jen menjawab bahwa itu bukan pilihan mereka, melainkan karena mengira Stephanie telah ditangkap oleh monster. Mendengarnya, Stephanie memberitahu kalau monster itu akan menyerang setiap kali ada kemarahan. Jadi bila sang monster memasuki rumah, maka mereka harus tetap tenang dan tidak menimbulkan suara. Stephanie lalu menemui ayahnya dan bertanya untuk apa pagar itu dibangun. Eric mengklaim pagar tersebut untuk menjaga agar monster tidak memasuki rumah mereka. Pada malam hari, Eric dan Jen mendapati tubuh putra mereka yang entah bagaimana bisa kembali ke dalam rumah melalui jendela. Hal ini tentu saja membuat mereka sangat sedih. Namun Stephanie hanya bereaksi normal. Di waktu makan, Stephanie bertanya apakah sang monster yang telah membawa tubuh kakaknya kembali. Dan Eric mengiyakan. Mendengar ini, Stephanie mengajak mereka pergi karena merasa monster itu mengejarnya. Tapi Eric memberitahu bahwa si monster akan mengikuti kemanapun Stephanie pergi. He keeps coming back. Selang beberapa waktu, diam-diam Stephanie memasuki ruang kerja ibunya. Di sana dia menemukan banyak potongan artikel surat kabar yang ditempel di papan tulis. Sebuah artikel berjudul, "Satu-satunya yang selamat dari pembantaian di desa." Dan yang selamat itu adalah seorang anak seperti dirinya. Selain itu, terdapat pula gambar-gambar anatomi otak manusia. Sehingga Stephanie berpikir bahwa orang tuanya sedang mempelajari prosedur operasi otak. Ketika menyadari sang ibu datang, Stephanie segera bersembunyi di bawah meja. Saat memperhatikan buku prosedur operasinya, Jen menjadi frustasi dan menghamburkan meja. Akibat kejadian itu, Stephanie yang merasa tidak tenang memutuskan mandi. Eric mendatanginya dan meminta maaf atas sikap ibunya tadi. Stephanie kemudian bertanya mengapa ia ditinggalkan sendirian. Pertanyaan ini jelas membuat Eric bingung. Jadi terpaksa mengatakan kalau dirinya takut dan tidak tahu harus berbuat apa untuk menyelamatkan mereka.
Eric menjelaskan pula bahwa monster sebenarnya ada di dalam pikiran Stephanie. Jadi kemarahan, ketakutan, dan keraguanlah yang menyebabkan monster itu keluar. Sehingga Stephanie perlu untuk mengendalikan diri. Karena hanya Stephanie yang dapat menghentikan monster tersebut. Mendengarnya, Stephanie hanya mengangguk. Walaupun tidak sadar, ayahnya sedang berusaha mengatakan monster itu ada di dalam dirinya. Pada malam hari, Stephanie tidak sengaja mendengar Eric dan Jen mendiskusikan cara untuk mengendalikannya. Eric tampak percaya bahwa Stephanie dapat mengendalikan emosinya, sedangkan Jen berkata sebaliknya. Jen menyarankan agar mereka melakukan prosedur operasi otak. Tapi Eric menentang karena khawatir hal itu dapat mencelakai Stephanie. Meski mendengar percakapan tersebut, Stephanie tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung kembali ke kamar untuk tidur. Sayang, di tengah malam ia terbangun akibat mendengar suara aneh. Perlahan Stephanie berjalan mencari asal suara tadi dan mendapati orang tuanya tidak ada di kamar. Tak lama setelah itu, dia melihat sebuah pintu terbuka dengan sendirinya. Saat didekati, tiba-tiba Dad? kendati merasa takut dengan pintu yang tertutup itu, Stephanie tetap mencoba untuk membukanya. Lantas dari balik pintu terlihat sang ayah yang sudah menjadi hantu. Beruntung hal ini hanya mimpi buruk Stephanie. Penasaran dengan mimpinya tadi, maka Stephanie kembali mendatangi pintu yang sama. Tapi belum sempat Stephanie membuka pintu, orang tuanya segera datang dan menenangkannya. Stephanie memberitahu Eric bahwa dia melihat monster membunuhnya. Bersamaan dengan itu, melihat Eric terseret ke dalam pintu yang terbuka dengan sendirinya, maka dengan cepat Jen menggendong Stephanie dan membawanya bersembunyi di dalam lemari. Mengingat apa yang sering ia lakukan, Stephanie meminta ibunya tetap tenang dan tidak menimbulkan suara agar monster itu tidak mendengar mereka. Benar saja, bayangan hitam yang terlihat dari celah bawah pintu akhirnya menghilang. Setelah suasana menjadi hening, Jen memutuskan keluar untuk memeriksa. Baru saja Jen mengatakan semua sudah aman secara mengejutkan. Melihat ibunya yang juga terseret, maka dengan panik Stephanie berlari ke kamar dan mengambil Francis lalu melompat dari jendela. Hal ini menyebabkan kakinya terkilir, tapi tetap berusaha bangkit dan mencoba menaiki tangga dengan niat untuk kabur. Entah bagaimana, Eric dan Jen masih selamat dan mencoba menghentikannya. Malah Eric langsung dihentikan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Namun kesempatan ini berhasil digunakan oleh Jen untuk menarik Stephanie dari tangga. Manakala Stephanie berontak, bersamaan dengan itu pula tanah di sekeliling mereka terbelah. Akibat hal ini terpaksa Jen harus membius Stephanie. Dan ketika dia pingsan, suasana di sekitar mereka dalam sekejap juga menjadi tenang. Seraya menatap sang anak, Jen berkata monster itu adalah kau. Setelah insiden itu, Stephanie meminta maaf kepada orang tuanya karena berusaha kabur dari rumah tanpa izin. Alhasil Eric terpaksa memberitahu bahwa Stephanie memiliki monster di dalam dirinya yang mengendalikan aktivitas dan pikirannya. Lalu dengan bantuan bandul, Eric mencoba menghipnotis Stephanie. Eric bertanya kepada Stephanie tentang bagaimana sang kakak meninggal. Gadis kecil ini mengungkapkan bahwa saat itu dia dan kakaknya sedang mengukir labu Halloween. Hanya saja Stephanie menjadi marah ketika sang kakak terus mengganggunya, sehingga langsung menyerang dengan kekuatan supernatural dan mengusir kedua orang tuanya pada hari yang sama. Sayang, setelah menceritakan semua itu, Stephanie menjadi kehilangan kendali. Tapi dengan cepat Jen membiusnya. I am Stephanie. Mereka kemudian membawa Stephanie ke ruang operasi dan mempersiapkannya. Tapi ketika prosedur akan dilakukan tanpa diduga, Stephanie yang siuman dengan kekuatannya menghancurkan seluruh lab itu. Berikutnya dengan wajah putus asa, Eric menonton berita yang menyebutkan bahwa prosedur operasi yang dilakukan di seluruh dunia untuk merawat anak-anak seperti Stephanie telah gagal. Sebanyak 200 orang dokter terbunuh dalam prosedur tersebut. Dalam berita itu juga disebutkan bahwa prosedur operasi otak adalah harapan terakhir untuk menemukan obat. Lantaran sudah gagal, maka satu-satunya pilihan adalah dengan menidurkan anak-anak yang menderita kondisi langka ini.
agar wabah yang telah melanda dunia selama 7 tahun itu bisa dihentikan. Pada pagi hari, Eric dan Jen membuat minuman coklat panas yang mereka campurkan dengan racun untuk menghabisi putri mereka. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Eric mengajak Stephanie berjalan-jalan. Saat Stephanie melambaikan tangan, tampak hembusan angin yang menerpa wajah ibunya. Dalam perjalanan, Stephanie meminta maaf karena telah melukai pelipis ayahnya. Namun Eric berkata, ada sesuatu tak terlihat yang mengendalikan tubuh Stephanie untuk melakukan hal itu. Eric menceritakan, sebenarnya banyak anak di seluruh dunia yang mengalami nasib serupa dengannya. Jadi Stephanie tidak perlu meminta maaf. Eric lalu meminta Stephanie untuk meminum coklat panasnya. Tapi tiba-tiba, sesaat setelah kekuatan tak terlihat menepis botol minumannya, wajah Stephanie pun mulai membiru. Awalnya Stephanie berhasil mengendalikan diri. Sayang dalam sekejap kekuatan itu kembali menguasainya, sehingga terpaksa Eric harus menghabisi sang anak. Selanjutnya dengan putus asa Eric pulang ke rumah dan memberitahu bahwa Stephanie telah meninggal. Dengan berderai air mata pula, dia mengungkapkan rasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Eric kemudian berniat untuk menguburkan tubuh Stephanie. Namun alangkah terperanjatnya mereka melihat Stephanie yang sudah berdiri di pintu pagar. Menyadari nyawa mereka dalam bahaya, maka Eric memerintahkan Jen bersembunyi di lantai atas. Tak lama setelah itu, setelah melempar Eric dengan kekuatannya, Stephanie segera mencari Jen. Begitu menemukannya di kamar mandi, Stephanie langsung membanting-banting Jen ke dinding sembari terus menyeretnya ke arah Eric. Dari situ, dia pun langsung menghabisi ibu dan ayahnya dengan sangat kejam. Stephanie berkata, mereka seharusnya tidak pernah kembali. Tidak sampai di situ, Stephanie juga menghancurkan seluruh rumah dengan kekuatannya. Dia bahkan menyeret tubuh orang tuanya keluar dan meninggalkan mereka di sisi kuburan sang kakak. Masih belum puas, Stephanie pun menghancurkan rumah-rumah tetangga menggunakan bayangan tentakel yang keluar dari tubuhnya setelah menjatuhkan dan menginjak Francis. Di sini berarti pikiran Stephanie benar-benar sudah diambil alih. Berikutnya terlihat pemandangan bumi mulai dilahap api. Ini menandakan bahwa anak-anak lain yang sejenis sedang dalam aksi mereka menghancurkan dunia setelah 7 tahun bersembunyi. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.